بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat qiyamul Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan bulan penuh berkah ini senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat kesempatan. Allah memberikan segala bentuk rahmatnya kepada kita berupa segala bentuk kemudahan, kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal salih-salihah. Amin ya rabbal alamin. Kedua, senantiasa mari kita bersolawat kepada Nabi kita dan tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita patut ya bersyukur kepada Allah kalau kita mau nengok keluar ya selama malam pertama sampai sekarang malam ke-18 ya, itu betapa banyak saudara kita yang seagama dan seiman keleleran di jalan. Iya, banyak ya. Berapa sih jumlah masjid di Surabaya? Katakan Masjid Muhammadiyah ada sekitar 120 sampai 130. Masjid kita, saudara kita NU, katakanlah sekitar 200 berapa. Yang jamaah loh sedikit ya, yang jamaah sedikit. Makanya kalau kita berpuasa tanpa imanan wahtisaban, jangan sampai berharap derajat takwa itu bisa tercapai. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, nah ini menjadi hal yang sekali lagi patut disyukuri, panjenengan mendapatkan nikmat itu. Pada kesempatan ini kami ingin membawakan sebuah materi, beberapa penyesalan manusia di alam kubur nanti. Saat ini kita di alam dunia, sebelumnya kita di alam kandungan, sebelumnya lagi kita di alam ruh. Kita sudah bersaksi kepada Allah sebelum kita dilahirkan bahwasanya kita menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Ketika kita nanti masuk ke alam barzah, sudah mulai banyak penyesalan-penyesalan yang umat Islam sendiri rasakan. Terutama adalah menyesal karena tidak bersedekah. Menyesal karena tidak bersedekah. Ada di Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata dan menyesali. Berkata dengan penyesalan, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Makanya itu selaras dengan wal asri innal insana lafi
illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu selaras dengan ayat itu. Bener rugi tenanan kuwi. Rugi tenanan tiang niku nek boten beriman kali beramal saleh. Imannya sudah punya ustadz, amal salihnya yang belum. Nah, untuk membangkitkan sebuah amal salih juga dibutuhkan ilmu. Karena iman tanpa ilmu amalnya bukan salih. Bisa salah itu ya. Bayangkan iman tanpa ilmu, amalnya bukan solih tapi salah itu. Kemudian ini hadis ya agak panjang. Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Maka Rasulullah menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir." Dalam keadaan sehat, sedekah gitu. Dalam keadaan duwe rasa medit, wedi melarat ngono ya sedekah gitu. Itu sedekah yang terbaik. Kemudian takut menjadi fakir dan berangan-angan menjadi orang kaya, juga sedekah. Maka janganlah kamu menunda-nunda hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini, punya ini, dan si fulan begitu. Padahal harta itu milik si fulan. Ini juga menegaskan kepada kita bahwasanya harta itu sejatinya adalah yang kita bawa mati. Loh, bingung toh? Harta kok dibawa mati? Saged napa mboten? Saged napa mboten? Saged. Ya. Justru harta yang tidak kita sedekahkan itu yang nggak dibawa mati, tapi harta yang kita sedekahkan itu namanya harta yang berlabel sedekah jariyah. Kan itu. Yang kedua, siapa yang menyesal? Menyesal karena tidak mengerjakan amal saleh. Itu di Quran surat Fatir ayat 37. Biar ringkes ya, saya bacakan terjemahnya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu, kata Allah, dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi wong ingkang boten purun beramal soleh niku kenging azab dan menyesal, pingin balik. Jadi yang satu tadi sama sebenarnya sih, dalilnya sama. Yang satu lebih menguatkan kepada sedekah, yang kedua ini lebih menguatkan kepada amal soleh. Apalagi amalnya itu amal soleh yang pahalanya terus mengalir, seperti sajadah untuk masjid, pembangunan masjid, AC, kipas angin, semua perabotan masjid, ya kan, membangun panti asuhan, itu amal yang terus mengalir. Bahkan seseorang yang tidak mau mendengarkan kebaikan pun juga sama. Itu juga menyesal di dunia. Ini panjang. Kemudian menyesal karena mengingkari hari kiamat. Menyesal karena tidak mengerjakan sholat ketika sehat maupun sakit. Nah ini nanti sampaikan Bu, mungkin kepada anak yang tidak mau sholat, maupun kepada kerabat, kepada saudara yang tidak mau sedekah, maupun tidak mau puasa. Bahkan nanti di neraka itu khusus ada tempat bagi orang yang nggak mau puasa dengan sengaja. Jadi dalam hadis itu digambarkan tangan dan kaki itu berada di atas kepala, di bawah rahang itu sobek hingga keluar darahnya itu. Saking pentingnya puasa, sampai yang nggak puasa pun ketika dia tidak berpuasa dengan sengaja, maka harus dibayar atau diganti di hari yang lain. Saking pentingnya puasa itu, sampai sakmono nih. Dan saking pentingnya sholat, hamba Allah yang tidak mampu sholat dengan berdiri diizinkan sholat dengan duduk. Saking pentingnya lagi, nek gak mampu duduk maka bisa dikerjakan dengan berbaring tak tidur.
Rata-rata jawab turu, masa iso salat ambek turu. Dengan berbaring. Nek berbaring wis gak iso, wis gak iso lapo-lapo dengan isyarah mata. Bahkan gak ada alasan apapun orang yang dalam perjalanan diberikan keringanan sama Allah. Bahkan dalam alam kubur, di alam kubur itu orang yang gak sholat dalam hadis itu dililit ular yang namanya Sujaul Akro. Pernah dengar? Bahkan di neraka ada tempat khusus sendiri namanya Sakor. Ngono loh, cek gak gelem sholat. Bayangkan. Arek-arek ini luar biasa. Luwih kendel teko wong tuane wedi. Wong tuane nang masjid kabeh, anake malah keluyuran. Ada juga menyesal karena memutus tali silaturahim, tidak sempat memberi maaf, tidak sempat memaafkan, ya kan? Ada sebuah hadis singkat itu, la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ini Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Aliyah, telah menceritakan kepada kami Uyainah ibnu Abdurrahman ibnu Jusyan dari ayahnya dari Abu Bakrah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tiada suatu perbuatan dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia selain dari azab yang disediakan untuk pelakunya kelak di akhirat, selain dari zina dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi hati-hati Pak Bu, kalau panjenengan pernah memutus tali persaudaraan atau kekeluargaan, nanti di kesempatan Idul Fitri datangi ya, saling memaafkan, diikat kembali rasa ukhuwah persaudaraannya itu. Bahkan orang kafir pun saking menyesalnya sampai ia ingin kembali dalam bentuk tanah, ingin diciptakan lagi menjadi tanah. Itu ada di An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Kan lucu itu. Menyesal karena tidak pernah mengajak kebaikan, itu selaras dengan Al-Asr juga sama, wa tawasau bil haq. Panjenengan ngaos Quran, ngaji fikih, bahkan mondok wis oleh ilmune tapi gak tahu dakwah. Padahal dakwah kuwi sejatine mboten ten mimbar mawon, ten pundi-pundi saged awak dhewe niki dakwah, ngejak dulure, ngejak tanggane, ya, ngejak wong tuane. Yang nomor 9, menyesal karena suka mengadu domba. Nah, ini juga sama. Ini satu hadis dengan menyesal karena kencing sembarangan. Bahkan banyak orang masuk neraka itu karena cipratan air kencingnya. Kencing saja Pak, menyesal Pak. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW lewat di dekat 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa, kata Rasulullah. Dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya disiksa karena suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau lalu membelahnya menjadi 2 bagian, kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah. Dan yang terakhir, orang-orang munafik itu juga mengalami penyesalan di hari kiamat. Itu Quran surat Ali Imran ayat 106. Bahkan pada ini ya terjemahnya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun yang hitam muram mukanya kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah beriman? Kenapa kamu kafir sesudah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Nah,
Dan ini munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau kafir kan jelas ya, munafik ini. Bahkan ayatul munafiki thalathun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ciri ini yang munafik itu berkata dusta. Apa mana titik-titik demi Allah. Wallahi, hati-hati. Nek berjanji mengingkari, meni yo temen. Nah, hati-hati. Apa mana wong munafik pas utangi melas nyauri. Hati-hati. Wa idza tumina khana, nek dipercaya ku khianat. Bahkan saking kita ini zaman fitnah ya sekarang ini. Sampai bingung. Endi sing kawan, endi sing lawan. Nang ngarep dadi kawan, nang mburi dadi lawan. Ini berbahaya. Oleh sebab itu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan ciri-ciri orang munafik. Sebenarnya kalau dibuka ciri-cirinya itu banyak ya di sini ya. Selain itu juga malas beribadah di An-Nisa 142. Senengane sumpah palsu, senengane nek tukaran, nek bertikai iku njaluk menang sak karepe dhewe. Kemudian riya, ibadahnya riya, terus senengane ngrusak, terus bermuka dua, cenderung pelit, bangga berbuat dosa, dan yang terakhir senengane gak jamaah subuh karo isya. Makanya hati-hati, nek gak jamaah subuh, gak jamaah isya, hati-hati bisa terindikasi ciri-ciri orang munafik. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat tersebut, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang muslim, sebagai orang-orang mukmin, dan kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dengan label orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan sehat selalu, berkah hidupnya, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti masjid ini, masjid yang sakinah. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.